Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen otak ya, otak kanan dan otak kiri. Manfaatnya apa untuk kesehatan? Ya, tentu aja dengan otak yang sehat kan aktivitas kita jadi lebih baik ya. Juga daya ingat. Enak ya kalau daya ingat kita, terus kita bisa recall memori. Ini lupa nih, apa ya, ingat-ingat, penasaran, susah gitu. Nanti kita akan belajar cara menarik ingatan kita yang sudah terlupakan. Juga tentu aja produktivitas, kemudian kreativitas, serta mengurangi potensi Alzheimer di usia senja nanti ya. Pak, screen sharing-nya ini ya muter terus ya Pak ya? Muter ya? Oke. Muter ya? Kalau gitu saya izin Iya, nggak Pak pakai Probo gimana? ya. Enggak sih Pak, di saya enggak. Di Di saya aman sih Pak Aris. Oh, di Ya, Bu Susan aman. berarti ya? Oh, ini berarti signalnya lagi jelek nih dari tadi ya? Iya, iya, Ya iya. udah deh. Oke, Pak Prabowo juga lancar ya. Oke, izin ya. Oh, Oke, izin ya, dulu thank ya. you. Oke. Ya. Nah, yang pertama adalah penting bahwa kita menyesuaikan dengan chronotype. Ya, yang sudah belajar kita mengulang, yang belum belajar kita belajar secara sepintas ya. Apa itu chronotype? Jadi chronotype adalah pola tidur manusia. Setiap individu berbeda. Ya, chronotype itu ada 4 macam. Dan chronotype ini genetis ya, keturunan. Jadi kalau kita ada di sini bisa jadi kita diturunkan dari orang tua atau kakek nenek kita. Ya, yang pertama adalah tipe morning person, ya, tipe singa. Ya, singa itu bangun pagi, malamnya cepat tidur. Ya, jadi tipe singa ini sekarang nih nanti jam 9 jam 10 udah ngantuk nih. Gitu ya. Nah, itu tipe singa. Jadi bangunnya pagi, tidurnya cepat gitu ya. Nah, ini termasuk tipe yang sehat ya. Tipe singa sama tipe nanti kita tipe beruang tuh tipe yang paling sehat ya. Nah, makan paginya juga lebih cepat ya. Bisa jam 6, makan siangnya jam 12 jam 11, makan sorenya bisa jam 5 jam 6 sore. Nah, itu tipe singa gitu ya. Nah, yang tipe singa itu sekitar 15%. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita lihat-lihat ya, kita termasuk yang mana. Yang kedua adalah tipe beruang. Tipe beruang ini 55%. Di sini sih 50%, tapi kebanyakan literatur 55% ya. Nah, kebanyakan sekolah, aktivitas, kantor, kerja mengikuti tipe beruang. Karena tipe beruang itu mayoritas. Ya. Jadi sekolah mulai jam 7 atau kantor mulai jam 8, setengah 9 atau jam 9 sampai jam 5 itu mengikuti ritme siklus kardiannya tipe beruang. Gitu ya. Nah, ini juga tidurnya juga sedikit lebih lambat tapi termasuk cepat juga ya. Jam 10 udah ngantuk, tidurnya cepat. Kalau singa itu ya udah ngantuk tuh jam 8 sampai 10, kadang-kadang habis sholat Isya tuh udah ngantuk, bawaannya mau langsung tidur. Gitu ya. Nah, dua ini yang termasuk paling aman. Paling sehat gitu ya. Nah, kemudian tapi kita tidak bisa menafikan bahwa kita kalau bisa juga bisa mungkin tipe yang lain ya. Nah, ini adalah tipe serigala. Ya, tipe serigala itu bangunnya lebih siang, tapi tidurnya bisa lebih malam, bisa lewat jam 12 malam. Ya, makan siangnya juga siang ya, bisa jam 9 ya. Bisa makan siang, makan paginya ya, makan siang bisa jam 1 jam 2. Terus nanti malamnya itu. Dan terakhir adalah yang ini tipe serigala ini 15% dan terakhir adalah juga 15% tipe lumba-lumba. Nah, tipe lumba-lumba mirip seperti tipe serigala tapi lebih malam lagi ya. Bangunnya lebih siang, tidurnya lebih malam lagi ya. Tidurnya itu bisa baru jam 2 jam 3 tuh baru ngantuk. Nah, memang tipe dolphin ini paling bermasalah karena satu otaknya, otak kirinya itu tidak pernah tidur. Kasihan sekali, tidak pernah tidur. Dan saya banyak menemukan seperti ini. Ini hipnoterapi udah hipnoterapi dalam, yang tradisional seperti itu ya dulu tuh, gitu loh. Jadi nggak bisa wake up hipnosis atau yang conversational hypnosis. Nah, jadi kita tipe mana? Ya, jadi kalau kita tipe apa namanya? Misalnya kita tipe beruang, ya. Kalau tipe beruang itu
produktivitasnya biasanya di pagi hari ya, menjelang siang, terus nanti sore ya. Sorenya itu pertengahan antara zuhur dengan asar, jam 2 jam 3. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk kreativitas dia mulainya di sore kalau tipe beruang. Nah, kalau tipe serigala ya, tipe serigala itu kebanyakan artis ya, maksudnya seniman ya. Jadi memang seniman itu banyak tipe serigala ya. Ini udah karunia ya, udah karunia Tuhan. Kebanyakan tipe serigala mereka ide-idenya tuh kreativitas tuh muncul di malam hari menjelang tidur gitu ya. Kemudian yang tipe dolphin irregular, jadi tidak tentu tapi sebenarnya lebih mirip serigala, lebih malam, dan kasihan ininya tidak bisa tidur ya, tidak bisa istirahat. Nanti kita akan bahas lagi ya, seperti kemarin. Nah ini kita ulang lagi, fungsi otak manusia ada dua ya, otak kiri dengan otak kanan ya. Otak kiri adalah bahasa, analisa, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, realitis, dan detil ya. Nah, jadi kalau kita suka mengerjakan detil, nah itu adanya di otak kiri, realitis ya. Kemudian berurutan ya. Bekerja kita menyukai sesuai dengan SOP ya. Nah, sistem operating procedure itu otak kiri banget. Nah, kalau otak kanan nggak suka SOP ya, maunya dia lebih bebas ya. Jadi fungsi otak kanan seni, musik, gambar, warna, kreativitas, konsep, fantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi. Nah, ingatan jangka pendek itu ada di otak kiri ya. Kemudian dengan melakukan pengulangan, kita menghafal ya. Lama-lama kita menjadi hafal. Nah, begitu sudah menjadi hafal ada di ingatan jangka panjang. Begitu nyimpan memorinya. Jadi mirip kalau komputer itu yang kiri itu adalah RAM, random access memory, yang ini ROM. Ya, ROM bahkan lebih dari ROM lagi. Kurang tepat ROM-nya, lebih tepatnya hard disk. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian kalau ini bisa lebih cepat nyangkutnya lebih cepat, kurang kuat kalau yang otak kiri ya. Nah, nanti juga kebanyakan orang suka salah tuh ya. Saya suka nari, suka main musik apa-apa, tapi pas diuji kok otak kiri. Nah, nanti akan kita bahas ya di belakang. Nah, walaupun di sini udah pada tahu semua ya, tapi saya berkewajiban untuk mengulang karena ini adalah dasarnya ya. Kita lihat dari beta dulu. Nah, jadi beta itu saat kita lagi sedih, marah, kecewa, ya, stres dan sebagainya. Alfa lebih santai, ya, kreativitas di sana. Kemudian bekerja dengan tenang. Theta adalah kita sedang tidur, ada mimpinya, dan delta adalah tidur tanpa mimpi. Gamma adalah di atasnya beta, ya. Jadi gamma itu super fokus. Nah, kemarin kan kita banyak ada sisi positif sama sisi negatifnya ya. Nah, sekarang yang di tabel ini adalah sisi positifnya. Gitu ya. Beta itu kemarin kita banyak belajar kalau bagi dasar-dasar NLP atau KNLP, yang beta itu kita lagi sedih, marah, stres, kecewa. Gitu ya. Tapi begitu kita belajar emotional matrix energy, nah ternyata beta itu kita perlukan untuk survival zone. Ya, kita bekerja keras mengejar target. Ya, anak kita belajar keras untuk ujian akhir, ujian sidang, atau ujian masuk perguruan tinggi negeri, atau ulangan, itu ada di survival zone. Ya. Nah, itu super fokus. Nah, itu sisi positifnya. Ingat ya, sisi positif itu ada harganya. Karena dia akan lelah, harus pinter-pinter main ke kanan bawah. Masih ingat ya, ada di recovery zone. Nah, alpha itu relax ya. Jadi kita lagi tenang, ngopi-ngopi, duduk santai. Itu ada di alpha. Nah, theta ini meditasi dan kreativitas. Nah, jadi kita bisa aja seakan-akan ada di alpha nih. Rasanya ada di alpha, ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kita masuk ke imajinasi kita, itu sebenarnya kita ada di theta. Contohnya gini ya. Kita lagi santai ngopi-ngopi terus kita main game. Ya, main game seakan-akan kita masuk ke dalam game tersebut. Kita sadar penuh ya, tapi kita main game itu sebenarnya kita ada di theta. Nah, pemahamannya sudah mulai beda ya, nggak apa-apa. Kita advance lagi ya, naik lagi.
Jadi tidak terpaku bahwa theta itu tidur dengan mimpi atau ngantuk-ngantuk. Nah, kemudian juga kita lagi posisi beta atas posisi alfa ya. Posisi alfa, terus kita berdoa. Memohon banget ya. Nah, Tuhan mengharap mengabulkan doa kita, atau kita banyak dosa ya, terus apa-apa itu mengalir semuanya. Nah, saat itu kita ada di theta ya. Saat kita berimajinasi tentang goal setting ada di theta ya. Saat kita merasakan menyatu dengan imajinasi kita. Nah, itu kreativitas adanya di theta. Dan delta sama aja ya. Delta adalah tidur tanpa mimpi, dan di situ terjadi regenerasi sel. Dan ini wajib setiap malam masuk ke sana. Kalau tidak masuk, gagal, ada harga yang dibayar. Ya, kemarin saya baru baca artikel heboh muncul di feed di berita yang ada di Google, ada pria 2 hari tidak tidur sama sekali dan akhirnya meninggal, masih muda ya, usia 28 tahun. Jadi penting. Nah, gamma di atasnya beta, dan ini dilatih ya, super fokus ke satu tujuan ya. Yang tadi kita belajar HOTS itu udah saking tingginya, udah bukan HOTS lagi, tunggal ya, hanya ke satu tujuan. Nah, jadi kalau kita seperti F1 ya, kemudian kita berperang ya, mengejar musuh, udah menghilangkan rasa takutnya, itu kita ada di gamma ya. Jadi gamma itu sudah melampaui rasa takutnya, rasa khawatirnya, udah deh, maju aja deh atau mati, biarin gitu ya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang dari human brainwave ini kita coba ya. Nah, tentu saja udah tahu ya. Kita harus cari waktu untuk berpikir positif dan bahagia. Ya, relaksasi. Dimanapun posisinya. Ya. Dimanapun posisinya. Ya. Kalau kita lagi ada di beta ya, sekali-sekali kita akan harus break state. Break state itu artinya kita istirahat sebentar ya, nanti akan belajar di lanjutannya. Kemudian apalagi kalau di alfa ya. Jadi alfa itu penting ada di posisi bahagia. Jadi sebenarnya paling sehat itu ada di alfa, dalam keadaan terjaga ya. Sedangkan dalam keadaan tertidur paling bagus di delta. Ya, ingat ya. Paling sehat saat terjaga ada di alfa. Dan paling sehat saat tertidur ada di delta. Yang lainnya tengah-tengah, ngeganggu. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau, kan ingat ya, tadi siang kita bahas KNLP itu selalu dua sisi. Ya. Nah, kalau kita ada di alfa terus, kita ada di zona nyaman. Ya, tidak beraktivitas, tidak ada daya juangnya. Ya, kita harus berani naik ke beta. Ya, beta itu kita ada daya juang, mengejar target, bersaing, bertahan hidup. Ya, keluar dari zona nyaman, masuk ke zona tidak nyaman. Nah, gitu ya, kita harus bermain ya. Selalu ya. Zona nyaman ada dua sisi, zona tidak nyaman ada dua sisi. Beta ada dua sisi, alfa ada dua sisi. Jadi alfa itu belum tentu baik terus ya. Ya, anak kita tidak terdidik dengan baik kalau ada di alfa terus, dia ada di zona nyaman gitu ya. Nah, ingat kita di sini fokus untuk sehat dulu ya. Jadi untuk sehat itu kita pikiran positif dan bahagia. Setuju ya? Nah, yang kedua adalah mindfulness ya. Bagi yang belum pernah belajar, manusia adalah makhluk konsisten. Ya, konsisten ya. Saking konsistennya yang terbiasa ada di lama-lama mengendap jadi pikiran bawah sadar, jadi otomatis kita akan mengerjakan mengulang. Saking mengulangnya bisa jadi kita melakukan kesalahan terus-menerus yang kita nggak sadar. Nah, makanya kita naikin ke pikiran sadar, mindful. Ya, ini salah atau tidak? Bagaimana yang benarnya? Nah, jadi kita secara benar, ya. Lama-lama nanti turun lagi ke bawah.
Ya. Mindfulness itu juga dibutuhkan untuk kita mengoreksi diri kita untuk fokus sama sesuatu yang baik. Ya. Kekinian ini hipnoterapi atau meditasi banyaknya ke arah mindfulness kekinian. Jadi bukannya bikin ngantuk apa-apa, justru kita kesadaran penuh. Ya. Bahkan ibadah dan doa pun seharusnya kesadaran penuh. Ya. Kesadaran penuh itu adalah kita betul-betul mengerti apa yang kita ucapkan. Kita betul-betul merasakan apa yang kita ucapkan. Sangat memohon, ya, sangat minta ampun, merasa berdosa, ya. Nah, itu betul-betul kita dengan kesadaran penuh. Ya, kebanyakan orang karena sudah hafal mengalir aja. Kita berdoa karena sudah hafal, tapi pikirannya kemana-mana, ya. Seperti yang Muslim, ya, kalau sholat Allahu Akbar, saking udah hafalnya, bacanya selesai, tapi pikirannya jalan kemana-mana. Nah, itu kesalahan. Nah, kita mindfulness lagi. Jadi arti-arti tiap bacaan bahasa Arab itu disadarkan, ya. Jadi kita terjaga. Nah, untuk langsing masih ingat juga, ya. Untuk sehat juga kita ada mindfulness eating. Jadi kembali, ya. Karena kita dikarunia gigi, makanya kita mengunyah minimal 30 kali. Ada yang bilang 33 kali, ya. Manfaatnya banyak, kita udah pernah bahas, ya. Lebih halus, lalu kerendam lebih lama di air liur kita sehingga kuman penyakit lebih banyak yang terbunuh. Kemudian dengan enzim-enzim ini sel-sel makan kita terpecah. Gitu, ya. Nah, semua mindfulness, ya. Melatih ke mindfulness, tapi mindfulness itu letih juga, ya. Nah, kita tetap nanti harus istirahat, ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah bukan terakhir, masih berikutnya adalah tidur berkualitas, ya. Tidur berkualitas wajib, ya. Kalau yang tidak pernah mengukur, cobalah beli smartwatch atau smart band yang kita ada di pergelangan kita 24 jam, ya. Karena kita tidak tahu tadi malam kita tidur ada di delta, ada di deep sleep itu berapa jam. Nah, smartwatch itulah yang bisa merekam. Nanti ada rekaman harian, rekaman mingguan, rekaman bulanan, ya. Nanti langsung diupload ke aplikasi. Kalau pakai Bluetooth tuh langsung synchronize, ya. Nah, jadi supaya terukur, cobalah, ya, investasi beli smart band yang murahan juga banyak, ya, tapi rusaknya cepat, ya. Yang cuma 60.000 itu sebulan sampai 3 bulan udah rusak juga, ya. Jadi betul-betul, ya, kebanyakan pertama kali rusaknya di hati, ya. Kemudian baru jantung, baru kemudian otak, ya, stroke serangan jantung. Tapi kalau hatinya rusak itu kebanyakan karena dia gagal untuk menetralisir racun. Ya, kalau gagal termasuk tadi, ya, mungkin saya nggak tahu detail, bisa jadi tadi yang anak muda itu usia 28 tidak tidur 2 hari itu bisa jadi racun tubuhnya gagal dinetralisir dan dia hidup dengan racun dan akhirnya meninggal. Emang nggak bisa hidup kita tanpa tidur, perlu istirahat dan sebagainya. Nah, oke, kita ulang lagi binaural beats, ya. Binaural beats ini hebat sekali, luar biasa sekali, ya. Nah, sekali-sekali kita pakai, ya, headsetnya. Kemudian namanya juga binaural, ya. Jadi ada perbedaan frekuensi antara telinga kiri dan telinga kanan. Ini harus terisolasi, ya. Jadi gunakan headset yang baik. Jadi nggak bisa pakai speaker eksternal, ya. Perbedaannya bisa 7,5 Hz, 10 Hz, bisa 15 Hz. Jadi umumnya antara 7,5 sampai 15 Hz. Ya, manfaatnya apa? Ya, ada efek ekstasi, ya, efek mengambang. Pas kita mendengarkan binaural, ya, lebih efeknya mengantuk, kemudian gerbang pikiran bawah sadar terbuka, ya, sehingga sugesti-sugesti yang kita mau ucapkan lebih mudah masuk, ya, sehat. Termasuk kita mensugesti, memprogram goal-goal kita, ya. Kemarin yang bulan Januari kita goal setting, ya. Nah, binaural beats itu juga merupakan brain gym, senam otak, ya. Senam otak, ya. Hukum senam otak, jika bagian kiri bergerak berbeda dengan bagian kanan, maka darah mengalir ke otak.
ya. Sehingga asupan gizi sama oksigen ke otak lebih baik, lebih banyak. Tentu aja makanan harus bergizi ya. Jadi ada gizi yang sampai ke otak, ya. Efeknya darah ke otak itu efeknya efek ngantuk ya. Jadi kalau kita ngantuk-ngantuk, darah mengalir, jadi mirip ada oksigen, sepoi-sepoi angin, atau kita lagi dipijit atau di krimbat itu, ada darah ngalir, kita efeknya ngantuk. Jadi darah ngalir itu belum tentu seger ya, ngantik nggak apa-apa. Kemudian nanti habis itu kita bangun dalam keadaan lebih segar, ya, binaural beats. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Jadi yang lihat setelah 25 menit itu dia lebih baik, lebih terfokus ya, seperti itu. Lebih balance ininya. Nah, kemudian senam otak ya. Bisa di YouTube banyak ya. Salah satunya seperti ini. Ya, kita sering-sering aja latihan senam otaknya sehari 5 sampai 15 menit. Ya. Yang belum terbiasa latihan aja, terbiasa. Ya. Ada banyak gerakannya, saya biasa menghafalkan 5. Ya, banyak sekali ya. Jadi yang belum pernah, yuk kita rutin melakukan senam otak. Gak hanya olahraga biasa aja, senam otak. Jadi darah pun kita perlu naikkan ke otak kita. Nah, ini dia. Ya, dulu saya udah pernah bahas sih sebenarnya. Oke. Ini kita punya 2 tangan. Ya. Hasil penelitian ya. Kita genggamkan tangan sekuat mungkin. Ya, tangan kanan, tangan kiri. Jangan dua-duanya, satu aja. Ya. Tangan kiri ini dua-duanya ya, dua-duanya meningkatkan kemampuan otak. Ya. Nah, ini silang. Tangan kiri untuk otak kanan, tangan kanan untuk otak kiri. Ya. Falsafahnya begitu. Nah, jadi ingat ya. Jadi kalau kita kalau kita mau coba memahami ya. Jadi kalau kita misalnya kurang fokus atau ngantuk atau udah fokus, udah baik, pingin lebih mudah lagi memahami suatu pelajaran, ya, memahami suatu ilmu supaya otak kirinya aware, kita tekan sebanyak mungkin, sekuat mungkin selama 90 detik, ya, hitung aja, pakai detik di handphone kita, pakai stopwatch, ya, 90 detik. Angkanya 90 detik. Saya dapat literatur referensi-referensinya 90 detik ya. Ternyata dari 80, 70, dari 100 optimal ada di 90 detik ya. Jadi kita lebih mudah memahami. Nah, ini untuk darah mengalir ke otak kiri. Ya. Nah, untuk mengingat-ingat ya. Oke. Ini sebenarnya memori jangka kita kan kadang-kadang ada suatu ingatan yang lupa. Apa itu ya? Itu siapa namanya ya? Itu nama tempatnya apa ya? Nah, itu kan ada di memori jangka panjang ya, di otak kanan ya. Tapi kita harus naikkan ke ya di kanan ya. Tapi nanti kita ngelarin ke kiri. Jadi yang kita bangkitkan ada di kanan. Ya, kita bangkitkan ada di kanan. Memori jangka panjang. Nah, jadi kalau kita lagi penasaran sampai kesel apa ya? Nah, kita coba sekuat mungkin sambil kita mengingat-ingat. Yang kita cari apa ya? Nah, gitu loh. Mungkin sekali 2 kali belum. Lama-lama kita terbiasa dan apa yang kita cari Google-nya itu cepat ketemu. Ya, itu manfaat. Manfaat secara fungsi. Ya, kalau manfaat secara kesehatan tentu aja ya. Ini mengalirkan darah ke otak. Kalau kita menggunakan tangan kanan, mengalirkan darah ke otak kiri, dan tangan kiri mengalirkan darah ke otak kanan. Nah, fungsi-fungsi lebih yang lainnya itu boleh tadi mengacu tadi ya. Nah, jadi kita kalau mau untuk kreativitas juga bisa ya. Kreativitas kita lagi mencari ide apa, kita boleh gitu ya, 90 detik lepas ya. Terus kita masih belum dapat, kita begini lagi boleh. Gitu ya, itu untuk kreativitas. Ya, untuk kita pembelajaran atau untuk disiplin bisa seperti itu. Jadi tadi ya, nah, untuk bahasa juga ya. Nah, bahasa itu otak kiri ya. Nah, jadi kita untuk pemahamannya kita pakai tangan kanan. Nah, tadi lihat gambar yang tabel ya, seperti itu. Nah, ini break state ya. Break state itu belum tentu meditasi.
Ya, back state itu belum tentu meditasi ya. Back state itu apapun kita melakukan suatu aktivitas, suatu kegiatan itu kan otak tuh lelah ya. Ingat di kiri atas ada di survival zone. Ya, kita harus pinter-pinter ke recovery zone ada di kanan bawah. Ya. Nah, mampir sebentar itu disebut dengan break state ya. F1 ataupun motorbike mampir ke pit stop itu break state. Ya, jadi kalau kita lagi kerjaan melakukan sesuatu rutin ya, kita harus break state maksimum 90 menit. Kalau kecepatan kan nggak enak juga, cuma 5 menit masih break state ya. 30 menit boleh lah, 1 jam boleh ya. Jadi boleh kita ke toilet dulu, boleh ngopi dulu. Kalau yang agak negatifnya kita ngerokok dulu keluar ya. Saya tidak menyarankan itu ya. Jadi banyak orang itu break state juga. Atau kita berdiri sebentar nih, nge-zoom. Ya, nge-zoom. Saya berapa dalam seminggu ada hari-hari bisa nge-zoomnya 3-5. Wah, kalau 5 kali itu lelah sekali ya. 5 kali, 1 ngajar atau 2 ngajar, 3 kalinya coaching. Oh itu lelah sekali itu. Itu harus pinter break state. Karena 2 jam saya fokus ke coaching saya. Gitu ya. Belum lagi kalau di luar negeri tuh. Jadi saya harus 2 jam 2 atau jam 10 sampai jam 2, jam 12 siang. Malam ya, 10 sampai jam 12 malam. Nah, itu harus kita pinter-pinter ya. Habis mungkin kita begitu lelahnya kita tidur aja 15 tidur dalam 15 menit sampai setengah jam. Habis itu ke Zoom berikutnya. Kita berdiri. Jadi break state itu apapun. Apapun karena kita ada di survival zone dan kita harus mampir ke recovery zone di kanan bawah. Kalau enggak kita drop ke bawah tuh. Ke burnout zone. Ya, jadi apapun ya. Kalau kita tidak manage, ini materi ini udah di manajemen stres ya, kita sudah pernah belajar. Kalau tidak di manage, dia masuk ke depresi. Nambah depresi kita, kan kita depresi sudah punya tabungannya dari sejak kecil ya, yang stres. Dulu sebelum kita punya ilmu ini, termasuk saya ya, itu stres itu masuk ke jadi depresi. Karena kita nggak tahu maintain-nya, manage-nya. Ya, kita nggak pernah break. Ada kerjaan, tanggung. Waktu makan lewat. Ya, istirahat lewat, kecuali kalau sholat ya, itu juga akhir waktu. Nah, harus. Nah, ini kita pinter-pinter. Seperti itu ya. Nah, ini rekreasi. Ya. Penting keluar dari rutinitas. Nah, ini sebenarnya juga break state, tapi break state ini betul-betul lokasinya juga. Ya, rutinitas sesuatu yang beda, ya, sesuatu yang alam. Nah, ini yang penting nih, mencintai alam semesta ya, yang suka naik gunung, coba deh ya, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali ya, atau 3 bulan sekali. Ya, kita keluar ya. Di grup ini kita ada 2 atau 3 orang pecinta alam profesional ya. Di grup kita gitu. Bukan yang di kelas ini lagi nggak ada gitu ya. Betul-betul ini, tapi di sini juga kita banyak profesional, banyak yang di bidangnya di lingkungan hidup. Jadi mengerti ya soal bagaimana manfaatnya untuk mencintai alam semesta. Ya, jadi kita betul-betul terhubung ya, terhubung secara batin dan secara fisik juga, mirip seperti kita earthing gitu ya. Suasananya udah beda. Waktu kita belajar energi itu, kita masih ingat ada vitamin udara ya. Vitamin udara itu energi kuantum itu ternyata paling tinggi itu adanya di yang dekat-dekat air ya. Kedua adalah dekat-dekat hutan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ada di danau, air terjun itu energi kita paling baik untuk tubuh kita. Yang kedua adalah di sini nih. Gunung, hutan. Energi kuantum terlemah ya ada di ruangan tertutup AC. Jadi kalau kita nggak break state, nggak keluar, apalagi zaman COVID ini ya, kalau pernah dengar istilah cabin fever ya, karena kita berjam-jam berhari-hari nggak keluar kamar, malah udah energi kita rendah seperti itu. Kita keluar, makanya kita keluar jalan kaki. Kalau khawatir COVID ya sekarang udah mulai berkurang ya, kita jaga hindarin keliling komplek. Nah seperti itu. Nah, ini asupan bergizi otak ya, khusus di sini yang membutuhkan fokus tinggi. Termasuk kita kemarin baru belajar HOTS ya. Itu paling bagus emang omega 3. Paling bagus ya. Anak kita juga untuk sekolah kecerdasan, fokus ya. Kedua tentu saja
zat besi, ya hemoglobin yang membawa oksigen ke otak, ya. Itu untuk asupan ininya. Kalau untuk kecerdasannya di omega 3. Nah, jadi kita perlu otak yang sehat dulu ya, hardware-nya. Nah, software tadi pikiran sehat, pikiran bahagia, ya, pikiran yang positif. Nah, seperti itu. Nah, aktivitas olahraga fisik. Nah, aktivitas olahraga fisik ini menarik ya. Ini tidak tergantikan, ya. Jadi terserah pilih. Kalau saya pilihnya jalan kaki. Ya, sejak dulu saya jalan kaki ngikutin ibu saya. Yang lain boleh ya, karena gerakan tubuhnya apa, cari manfaatnya. Kalau jalan kaki itu kan ada 20 manfaat ya, termasuk kanker apa stroke, untuk lambung, untuk pankreas yang sehat, untuk hati yang sehat, sampai otak yang sehat, gitu ya, termasuk langsing di perut bawah. Dan salah satu manfaatnya adalah diafragma kita juga bergerak, perut sama diafragma. Dan diafragma itu adalah pompa untuk aliran kelenjar getah bening kita. Jadi ceritanya jantung ada, darah ada jantung, tapi kelenjar getah bening nggak ada. Dengan bergerak itu melakukan berjemur matahari pagi jelas ya. Nah, jadi ada vitamin D, B, D sama E, ya. Nah, ingat semua dua sisi, ya. Vitamin zaman COVID ini yang kita butuhkan tadi ya, D sama E itu justru adanya di sinar ultraviolet yang dulu secara kecantikan diiklankan tidak baik bagi kulit kita, kusam dan mencegah kanker. Ya, sekarang diulas zamannya COVID ya, berjemurlah ya 15 menit sampai 30 menit. Setiap dokter, setiap ahli waktunya berbeda-beda ya. Ada yang bagusnya tuh sebenarnya jam 9, ada jam 10, ada yang jam 8. Ya udah, yang penting kita kita sempat waktu berjemurlah. Nah, atas kesadaran itu juga saya ketemu ya. Saya ketemu sejak zaman COVID ini meningkat stress levelnya ya. Karena mereka pertama jarang keluar rumah, jarang berjemur ya. Dan kalaupun keluar ya, ingat Bapak Ibu, mobil kita ada sunscreen lagi ya. Kaca film ya. Kaca film itu anti UV. Ya. Jadi kita di Jakarta tuh, ke rumah di Depok, Bekasi itu banyak pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam, nggak kena matahari. Yang siang pun sebenarnya nggak kena, matahari kena tapi UV nggak kena, gitu ya. UV nggak kena sehingga kulit kita tidak terpapar UV yang untuk pembentukan vitamin tadi ya, D dan E, gitu ya. Dua sisi, ya, aktivitas fisik, berkendara manual. Nah ini saya dikonfirmasi teman SMA saya, suami istri, ya, dokter. Di sini sebagian kenal ya. Nah, saya punya teman SMA, Dokter Sari, dan suami Dokter George. Saya sering ngobrol. Ternyata dokter itu disarankan dua ini, berkendara sama main game. Ya, diulang-ulang mereka cerita ke saya, ya, supaya latihan untuk operasi, ya, menjahit, ya, pas kateter tuh. Jadi ini dilatih nih, ya. Nah, berkendaranya yang manual dibilang, bukan otomatis. Ya. Masalahnya kata mereka juga kita pakai supir, gitu ya. Kita pakai supir. Karena apa, maklum kita capek, pergi pulang malam macet. Nah, jadi mereka harus menyediakan waktu keliling komplek berkendara, bagaimana caranya gitu loh. Jadi tantangan. Akhirnya jalan keduanya adalah ini. Jadi benar nih, main game-nya ada. Dikonfirmasi oleh dokter ya, terutama dokter bedah. Main game itu kita melakukan aktivitas fisik mekanik. Ya, mekanik ini untuk mengalirkan darah ke otaknya, ya, termasuk melatih kinestetik kita, ya. Karena kinestetik kita zaman digital ini makin tereliminasi, ya. Nah, ini dia. Ini yang kita kurang sekarang, menulis, ya. Kita typing, ya, chatting kan typing ya. Nah, yang main jempol.
Ya. Kita mulai kembali lagi menulis. Nah, jadi menurut dokter itu ya, menulis sama main game. Nulis aja. Ya. Kemarin kita sudah pernah bahas ya, saya lupa di kelas apa, salah satu teknik terapi ya untuk kesehatan otak adalah menulis. Yuk sering-sering aja menulis ya. Bukan typing lagi, bukan di komputer ya. Tapi kita betul-betul menulis. Ya. Dulu waktu saya belajar mengembangkan otak kanan saya, menggambar atau ini, saya dulu masih belum ngerti ya. Waktu SMP SMA gurunya ngajarin nulis pakai tangan kiri. Ikutin aja, dia bilang pokoknya untuk kreativitas kamu. Nah, sekarang ngerti. Kalau saya banyak memainkan pakai kiri, ingat ya silang ya. Mengundang kreativitas kita ada di tangan kanan. Nah, setelah belajar ilmu NLP saya baru mengerti ya. Kebanyakan mereka yang kidal juga orangnya lebih kreatif ya. Ternyata emang dasar ilmiah seperti itu. Yuk kita sering mulai menulis ya. Jadi kuantum syukur itu jurnal syukur itu emang sih kita dimudahkan nulis di iPad kita, di WA kita ya. Tapi lihat ya, saya selalu gambar saya buku. Tulislah. Tulis. Nah, kita bergerak. Ya. Bergeraknya ke semua arah ya nulis ya. Beda sama typing ya. Satu arah. Dan sensor yang bersentuhan sini aja, ini lebih banyak ya, lebih banyak bergerak. Manusia adalah makhluk bergerak. Videonya sudah pernah saya kirim ya, nanti saya kirim lagi. Kalau manusia duduk bermasalah, termasuk tadi ya pompa getah beningnya. Jadi kita fisik ya, olahraga, nyetir yang manual ya, main game ya. Nah, main gamenya kalau bisa yang lebih banyak tuh, joysticknya gitu ya, pencetnya, begininya, bergerak, ikut bergerak gitu ya. Paling enggak lebih apa namanya, lebih banyak aktivitas yang semakin banyak anggota tubuh yang bergerak semakin baik ya. Ini juga yang banyak udah kita lewatkan ya, membaca. Membaca bukan menonton. Beda ya. Nah, menonton itu kita sudah dikasih mateng. Ya, kita tinggal tonton udah. Tapi kalau membaca ya, yang ada adalah tulisan. Mentah atau setengah matang. Sisanya adalah imajinasi kita. Ya. Jadi kita perlu melatih imajinasi dengan membaca. Nah, ini juga yang warning yang di sini kalau sebagian di sini memang anaknya udah lulus ya, lulus kuliah apa-apa, tapi sebagian juga masih ada ya yang masih kecil apa-apa. Walaupun sekarang zaman milenial mereka senang YouTube ya, TikTok apa-apa, kita ajarkan mereka, kita latih untuk membaca. Ya. Ilmunya di sini ya. Imajinasi kita main ya. Apalagi sekarang Kemendikbud sudah menyadari soal HOTS yang baru kita pelajarin kemarin ya. Mereka menyadari anak-anak kita lemah di literasi. Makanya mereka back to basic lagi. Soal-soalnya lebih ke detail ya, lebih ke menggabungkan banyak hal. Comot, lebih lebar, kemampuan multifokus dan sebagainya. Nah, oke. Sekarang imajinasi juga melatih inovasi ya. Melatih inovasi ya. Inovasi itu adanya di otak mana? Ya. Inovasi itu adanya di otak kiri. Ya. Nah, kreasi itu adanya di otak kanan. Ya. Nah, jadi kita melatih inovasi itu adalah kita melatih otak kiri. Nah, ini pertanyaan. Nah, saya sering ketemu anak sekolah atau anak mahasiswa ya. Pas diuji dia otak kiri ya. Tapi saya suka seni. Saya suka main musik. Ya. Saya suka nari. Nah, ternyata seni itu belum tentu otak kanan. Ya. Kalau seni sudah berulang-ulang tinggal pakai, ikutin aturan, itulah otak kiri. Saya ulangin ya. Ada suatu tarian, gerakannya begini, hitungan keberapa kita maju, hitungan keberapa ke kiri, mundur, misalnya poco-poco ya.
Itu bukan kreasi, itu inovasi. Kita tinggal ikutin, itu otak kiri. Ya, ikut aturan. Nah, musik klasik otak kiri banget. Walaupun itu seni, tapi otak kiri. Tapi yang menciptakan lagunya otak kanan. Kreasi, ini dia. Beda ya? Nah, orang yang otak kiri banget agak sulit melakukan kreasi. Ya. Dan sebaliknya, orang yang kreasi agak sulit untuk sesuatu yang disiplin. Jadi bisa jadi komposer itu bisa merancang, tapi pas dia melakukan sendiri nggak disiplin, bisa jadi. Dan saya banyak ketemu, gitu ya. Bisa jadi ya. Dia aplikasi untuk orang lain karena dia nggak disiplin, tapi idenya dari dia, dia merancang tarian, dia merancang musik, merancang apa-apa, gitu ya. Itu otak kanan. Kadang-kadang kalau yang seimbang bisa seperti itu ya. Nah, ingat kreasi sama otak kiri sama otak kanan, sama-sama seni ya. Kalau seni yang sudah ada pakemnya, urutannya ya, tidak boleh salah, itu otak kiri banget. Ya, tapi yang bebas ya. Jazz itu banyak yang bebas ya, alirannya bebas ya. Ada koridornya begini, tapi habis itu semua dikembangkan bebas. Nah, koridornya makin lebar. Nah, ini bebas mau ngembangin apa, tapi misalnya flute ya, tapi masih di koridor itu, gitu ya. Terakhir, nah ini udah spiritual ya, itu terbaik. Nah, salah satu yang terbaik karena kita menghubungkan dengan Sang Pencipta ya, berdoa dan ibadah. Jadi ada energinya. Nah ini juga kalau bahkan cakra pun kita di sini ya. Nah, titik ungu. Nah ini kan soal ibadah ya. Kita tapping titik pertama, ada yang di situ juga titik cakra. Ya, jadi kalau kita sering-sering tapping seperti itu atau kita cakra ini, ternyata kecerdasan spiritual kita bisa meningkat. Ya, nah ini ya perhatikan, ini hampir semuanya sudah kita pelajarin. Bahkan di sini yang selalu ikut setiap minggu semuanya sudah kita pelajarin. Ini ada beberapa yang belum saya masukin. Ya, hari ini kita merangkum. Hari ini kita lebih santai. Kemarin-kemarin kita banyak mikir ya. Hots kita mikir. Kognitif bias kita mikir. Nah, sekarang kita mengambil yang sudah kita pelajarin ya. Yang agak mikir tadi pertama. Karena pertama itu yang chronotype ini pangkal dari semuanya. Ya. Nah, boleh konsultasi sama saya nanti lewat WA grupnya. Di sini juga bisa ditanyakan ya, terutama yang nggak ikut kelas chronotype. Ya. Saya bangun jam segini, kreativitas begini, jadi nggak enak ya. Chronotype ini bermasalah di kerjaan kantor kadang-kadang. Ya, tipe singa ini nanti jam 10-an lagi ngantuk-ngantuknya di kantor. Ya, itu gimana? Nah, itu dia ngopi itu sebenarnya dia di jam 10, jam 9 jam saya pernah bicara sama Bu Susan ya, gitu loh. Ngopi itu ada di sana. Ya, lagi ngantuk. Ngopi itu bukan di pagi. Ya, pagi hari itu hormon kortisol kita lagi tinggi ya. Jadi kita bangun tidur ya 40 menit pertama, ingat ya, 40 menit pertama kita ada di theta, habis itu naik ke alfa gitu ya. Nanti ini yang tipe beruang ya. Nanti habis itu matahari terbit, kortisol kita lagi tinggi-tingginya. Ya, itu jangan minum kopi. Minum kopi itu begitu kortisol kita sudah mulai turun. Ya. Tergantung chronotype-nya, ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 10. Nah, begitu kortisol turun, kita mulai ngantuk, baru di situ minum kopi. Gitu. Oke, kelihatannya harus banyak diskusi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini merangkum ya, yang semua udah kita pelajarin. Bagaimana semua arahnya ke kesehatan otak dan kesehatan pikiran kita. Silakan. Malam Pak. Malam Pak Probo ya, silakan Pak Probo.
Pak, mindfulness itu dengan HOTS itu sama atau bagian dari ya, Pak? Bisa beririsan, Pak, bukan bagian dari, bukan saling. Bukan saling ya. Ya. Mindfulness itu kan bisa satu fokus saja, Pak Probo. Kita hanya mindfulness ke makanan bisa kan? Ya, artinya bukan HOTS kan? Fokusnya ke makanan aja. Gitu kan ya? Nah, selama ini kita melewatkan rasa syukur akan makanan kita kan? Itu otomatis ya, ngunyah 5 Jadi kali bukan ngunyah HOTS. atau bukan HOTS. Ya. Coba ya, saya cari yang mindfulness bisa HOTS apa ya? Meningkatkan kesadaran. Ya. Saya cari ini beririsan ya, beririsan. Saya sehat karena apa? Atau boleh ya? Saya sehat. Bersyukur bisa mindfulness boleh, kalau mau dicampur boleh ya. Saya sehat ya. Terima kasih hari ini saya diberi oksigen gratis ya. Keluarga yang menyenangkan, bahagia, saling mencintai. Nah, itu boleh kita mulai cari-cari. Nah, itu juga boleh seperti itu. Ya, tapi semuanya dengan kesadaran penuh ya. Nah, jadi kita bolak-balik tuh Pak Probo ya. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar gitu ya, sadar ya. Nah, kalau kelamaan di pikiran sadar, stres kita ya. Kalau kelamaan di pikiran bawah sadar, nggak kemana-mana kita, mager. Ya, ada di zona nyaman, nggak kemana-mana. Gitu loh. Ada di comfort zone, lama-lama karena nggak capai target, kita stres ke burnout zone ya. Karena kita lambat ya. Semua ngerasanya mudah ya. Nanti juga bisa gitu ya. Jadi kita selalu bermain. Kapan ini gitu ya. Kita harus berani ada di survival zone. Tapi ada harga yang harus bayar, ya kita melakukan break state ya. Nah, break state ringan itu sebenarnya kita cuman gitu ya. Itu break state ringan ya. Kalau break state beratnya tadi kita keluar rekreasi atau betul-betul yang setahun sekali ya. Betul-betul keluar. Gitu lah, ke gunung atau ke luar negeri atau ke Lombok, ke Bali, itu boleh seperti itu. Ya, Pak. Kalau untuk chronotype itu apakah tubuh itu bisa mendeteksi jam, Pak? Jam sesungguhnya, Pak? Ya, justru ada bioritmik itu dan siklus sirkadian. Ya, sirkadian itu siklus jantung ya Pak Probo ya. Nah, chronotype itu berdasarkan siklus sirkadian. Nah, jadi setiap orang itu siklus sirkadiannya beda-beda. Nah, kalau boleh tahu Pak Probo mengamati diri sendiri, chronotype-nya apa? Iya, itu kalau yang beruang itu jam berapa Pak rata-rata tidurnya Pak? Ya, beruang itu kalau jam normal 11. beruang itu ya sekitar jam 10 jam 11 dia tidurnya. Gitu, jam 11-an lah. Malam. Jam 11-an. Iya. Saya antara jam 11 12 Pak seringnya. Oke, bangunnya jam berapa? Antara jam 6 jam 7. Bangun jam 6 jam 7 ya. Oke, ya mirip-mirip beruang seperti itu. Makan paginya jam 7 jam 8 ya gitu ya. Ya. Oke. Jam 10-an ngantuk. Enggak. Enggak, oke. Oke, bagus ya. Kemudian makan siang. Ngantuknya siang habis makan ya. Ngantuknya habis makan. Oke. Kemudian apa ngantuknya habis makan? Iya, itu normal. Ya. Nah, terus Pak Probo ngerasa produktivitas terbaik di jam berapa? Jam 1, jam 2, atau jam 4, jam 5, atau justru pagi? Pagi, Pak. Pagi. Pagi ya. Pagi jam berapa? Makin siang, makin sore, makin ini berkurang, Pak. Pagi, Pak, jam. Iya, Pak. Ya, itu betul. Berarti Pak Probo masuknya di beruang. Beruang, ya. Ya, ada di beruang ya. Kalau serigala dia malam ya, habis maghrib ya. Paling cepatnya sore, tapi jam 7 jam 8 dia puncak-puncaknya. Gitu lah. Kalau beruang di pagi hari ya.
Ya, 8, 9, 10. Di situ dia. Pak, kalau Kerjanya mulai dari jam 8 gitu. Kenapa, Bu Susan? Jadi Pak Probo kerjanya mulai dari jam 8 pagi. saya jam 10. Nah itu Pak ini Pak Ari bilang 8, 9, 10. Nggak apa-apa. Kerjaan mulai jam 10. Kerjaan. Mulai start kerja jam 10 saya. Oke, ya nggak apa-apa, jam 10 kan masih masuk juga, gitu loh. Iya. Masih masuk ya 8, 9, 10. Gitu loh. Itu Iya. memang pagi-paginya gitu loh. Nah, ya emang sih gitu, Pak Prabowo kemungkinan besar sih tipe beruang. Nah, beruntungnya kalau tipe beruang itu kita sesuai dengan kebanyakan umum ya. Ya, sekolah sama kantor pas gitu loh. Nah, yang nggak pas itu nanti sekolah ngantuk-ngantukan, ya, kantor ngantuk-ngantukan. Nah, itulah. Itu bermasalah. Makanya 55% ini betul tipe beruang. Jadi memang sekolah dan aktivitas itu disesuaikan tipe beruang, tipe mayoritas 55%. Di gambar tadi sih 50%, tapi kebanyakan referensi 55%. Gitu. Ada yang lain yang terutama yang belum pernah ikut chronotype, kelas chronotype? Pak Purwo, silakan, ada pertanyaan lain lagi. Pak, kalau ide gagasan tuh otak kanan atau kiri, Pak? Nah, kreatif atau inovatif? Itu aja. Kalau kreatif, kalau inovatif otak kiri. Kalau kreatif, otak kanan. Oke. Ya, itu otak kanan. Otak kanan ya. Iya, iya. Kayak misalnya buat bahan materi, Pak. Materi presentasi itu kan butuh ide ya, Pak. Iya, iya, iya. Iya, itu kebanyakan otak kanan. Otak kanan. Ya, otak kanan. Tapi kalau pengembangan materi itu otak kiri. Oh ya, modifikasi ya, Pak ya. Ya, modifikasi. Pengembangan materi otak. Tapi kalau sesuatu materi yang baru gitu ya. Walaupun itu mencari, Pak. Mencari bahan terus kemudian idenya ada dulu gitu, Pak. Terus nyari bahan. Bisa, iya. Saya sendiri tuh sebenarnya tuh udah ada gitu ya. Udah orang, tapi karena saya mencari sendiri gitu ya. Saya di kanan gitu loh. Walaupun sudah ada gitu. Karena saya mencari sendiri. Ternyata sama yang lain gitu loh. Itu hasil saya sendiri itu ada di kanan. Tapi kalau saya cari, saya Google, nih ada nih saya pakai ya. Saya modifikasi ada di kiri. Nah, tergantung. Kalau saya sih kanan ya. Saya kanan banget gitu loh. Saya kiri itu karena makanya saya apa namanya? Produktif sekali, saya mudah bagi saya gitu loh. Untuk ide-ide apa untuk materi itu nggak ada habis-habisnya saya gitu loh. Itu bisa terus. Ya, nggak terbatas. Nah, masalahnya nanti saya pas detail gitu kan ya. Nah, saya latihan menulis ya. Nah, tapi karena saya kalau saya nulis habis itu saya pindahkan ke notebook kan jadi nggak efektif ya. Jadi saya terpaksa saya ini. Tapi saya di luaran saya tetap nulis ya, jurnal syukur seperti itu, nyoret-nyoretan gitu loh. Jadi saya tetap nyoret-nyoretan tuh. Saya suka main coret-coretan walaupun saya tidak seperti itu. Gitu loh. Nah, jadi ini saya terpaksa nulis dan lama-lama saya menjadi kebiasaan nulis. Jadi bikin jurnal syukur itu buat ngelatih otak kiri. Ya, tadi Bu Susan yang didapat apa? Kalau otak kiri itu kan yang lebih ke angka-angka, ya kan? Iya. Kalau otak kanan kreativitas. Iya. Ide-ide. Ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan kreativitas kita menulis ya Pak ya? Ya, oke. Nah, Bu Susan nulisnya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Nah, berarti saat menulis itu mengaktifkan otak kiri. Ya. Oh. Tapi bersyukur otak apa? Otak kanan. Kan. Ya, bersyukur itu otak kanan ya. Ya, tidak terbatas ya. Saya bersyukurin ini. Kita ngomongnya udah terbatas ya. Nggak ada pakemnya. Gitu. Dan kita merasakan rasa itu kan, bahagia itu ada di otak kanan ya. Rasa ya, emosi, pikiran bawah sadar. Nah, seperti itu. Jadi bersyukur itu paket komplit Bu Susan, ya. Kesehatan dapat, spiritualnya dapat, ya. Hubungan intrapersonal dapat, hubungan interpersonal ya. Hubungan orang lain dapat ya, kan orang senang ya kalau ketemu dengan orang yang pandai bersyukur ya. Ya, ngomongnya enak, tenang, nggak ngeluh kan. Nah, hubungan dengan Tuhan juga dapat. Nah, jadi mau bersyukur itu mau dari sudut apapun dapat, itu luar biasa itu.
Dicari apapun gitu ya. Nah, jadi tadi Bu Susan mau coba mengkotak-kotakan gitu ya. Makanya saya coba ya, tahan kanan itu ya kiri. Tapi kalau di itunya semua dapat gitu. Jadi itu balance sekali. Balance sekali. Ya, syukur. Nah, mindfulness ya, itu kan kita mengaktifkan otak kiri kan? Ya kan, kita memikirkan ya. Nah, tapi begitu kita mensyukuri nikmat makanan ini ya. Aduh, asinnya telur dadar asinnya asik banget ya. Gitu ya. Terus kita berterima kasih apa-apa, itu otak kanan dapat energi spiritual, kita dapat pencerahan, kita dapat. Nah, seperti itu. Nah, detail ya. Seperti itu. Kemarin kita baru belajar HOTS kan detail ya, tapi lelah kalau HOTS ya. Nah, sekarang istirahatnya di sini nih. Pak, ada orang yang itunya otak kanannya kreativitasnya tinggi, tapi dia juga bisa menuangkan secara detail gambar-gambarnya itu, dia berarti dua-duanya seimbang otaknya ya Pak? Nah, berarti dia input kanan, output kiri. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya masih. Ya. Tapi lupa tuh yang input yang mana, yang output yang mana. Oke. Nah, coba masing-masing begini ya. Ya. Masing-masing begini. Lihat jempol yang di bawah, jempol kiri atau jempol kanan? Jempol di bawah, aku jempol kanan. Oke, berarti Bu Susan inputnya input kanan. Input otak kanan. Nah, siapa yang di kiri? Input otak kiri. Nah, berarti tadi yang contohnya Bu Susan ya, dia bisa kreatif kan? Nah, oke. Coba begini. Ya. Yang di dalam nih, yang di bawah nih, yang dekat sama dada nih, itu kiri atau kanan? Itu output. Itu aku juga kanan, Pak. Oh, berarti Bu Susan input kanan, outputnya kanan. Nah, Pantesan berantakan. iya, Bu Susan lemah di disiplin, ya. Nah, kalau bener banget tuh Pak. Ada sesuatu nanti bolong di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, itu emang harus punya schedule yang ketat. Nah, yang tadi kasusnya Bu Susan itu inputnya kanan, outputnya kiri. Oh. Jadi Bu Susan rubah, Bu. Outputnya dirubah kiri, Bu. Gimana bisa? Ini alamiah. Ya. Biasanya Bu Susan kalau di kantor punya sekretaris, nah sekretaris yang ngeberesin administrasinya. Itu emang aku udah paling males tuh kalau urusan admin. Dan admin nanti sekretaris biasanya hire orang, ya, detail pencatatannya, ya, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia input outputnya kiri, nah dia bisa mengerjakannya, ya. Nah, komposer, ya, komposer kayak Beethoven, ya, Bach, Sebastian Bach, apa-apa tuh input kanan, outputnya kiri, ya. Oh iya tuh hebat tuh. Dia kan mengimajinasikan musik kan? Kiri kanan ya. Ya, habis itu dia bisa menulis detail not baloknya, ya. Ketukannya, ya, itu outputnya kiri banget. Pak Probo apa Pak Probo? Kanan-kanan Bu. Sama dong. Kanan-kanan. Iya. Saya juga kanan-kanan. Pak Ari berarti kanan-kiri. Enggak, saya kanan-kanan. Nah, saya output kiri karena terbiasa. Kanan-kanan atau kanan? Saya kanan-kanan. Oh. Ya. Berarti Bapak disiplinnya tinggi. Enggak, justru berantakan. Ya. Tapi saya 23 perlu tahu, saya 23 tahun di IT, ya, yang perlu SOP gitu ya. Dan sebagainya. Saya juga pernah main di programming, terus saya pernah jadi internal auditor. Kirinya saya terbentuk karena kebiasaan, dan sekarang saya lanjutin, saya nulis, saya disiplin. Aslinya saya kanan-kanan, tapi saya dengan latihan outputnya saya bisa kiri, ya. Saya bersyukur setiap minggu saya nulis 2-3 materi. Salah satunya di kelas ini ya. Belum yang lain ya, belum perusahaan apa-apa ya. Nah, itu saya melatih tuh. Ya, nulis ya, gitu loh. Dan sebagainya. Ada ide habis itu saya bikin jadi kerangka ya. Nah, habis itu berurutannya seperti apa? Dari kebiasaan memang. Dari kebiasaan. Jadi bisa. Nah, saya kan Bu Susan biasakan gini, Bu.
Bukan, nggak akan bisa. Dibalik nggak nyaman. Coba aja, nggak bisa deh, nggak nyaman. Pak Ari, kalau mau langsung ngerekrut di- orang langsung jadi dibikin. sales, Ya, nah sales itu ya yang bagus kiri kanan. inputnya kiri gitu. Inputnya kiri, outputnya kanan. Ya, karena apa? Karena dia harus kuat di product knowledge detail. Ya, Oh. perbandingan. Ya, tapi Mm. pas jualannya dia harus berkreasi. Kreatif. Iya, harus kreatif di luar pakem. Ya, nah itu masalah kalau sales yang otak kiri outputnya ya, dia kehabisan ide ya. Ini ngapain lagi ya? Akhirnya dia ngeluh. Nah, tapi bukan berarti kalau nggak ada dilatih sih bisa aja. The power of kepepet dia jualan juga dia. Gitu loh. Tangga udah mepet apa gitu loh dan sebagainya. Pak, kalau saya kan sales gimana nih Pak? Kanan-kanan begini. Nah, Bu Susan. Oh iya, butuh sekretaris. Iya, bukan sekretaris. Nah, terus tapi lama-lama kan produk knowledge hafal kan? Memang awalnya susah kan gitu loh. Product knowledge apal Pak, cuman Ya. bagian ngeberesin adminnya itu tuh. Ya kemudian yang product knowledge-nya nggak banyak ya. Tunda tuh. Ini laporan pajak aja belum bikin nih aku nih. Iya, tinggal berapa hari lagi ya. Ya kira-kira seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kita pahamin dulu diri kita seperti apa, manajemennya seperti apa ya. Ini mengaktifkan ini, mengaktifkan ini, terus istirahatnya bagaimana, mengoptimalkan gimana ya. Nah, kita latihan sering-sering begini ya, 90 detik ya. Kalau bisa pas. Ini juga ya Pak ya? Wah, mesti pakai juga, Pak, ya? pakai Itu gitu. boleh ya. 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 Gini juga. Ya, gini boleh ya, putar-putar ya. Ya boleh ya. Boleh gini ya. Itu susah tuh, aku tangan aja gini, dulu dah. Nah, rahasia jangan dipikirin. Flow aja gitu loh. Flow aja. Kalau dipikirin jadinya otak kiri. Lo aja salah. Kenapa? Kenapa Bu Susan? Iya. Nulis kanan berarti buat ngelatih kiri. Ya, makanya sekali-sekali coba terapi dengan nulis pakai tangan kiri. Paling gampang tangan kiri angka 1, tangan kanan angka 2. Ya, dulu saya Oh, kalau enggak nulis nama lengkap kita aja berulang-ulang gitu. Probo apa gitu kan. Terus aja latihan. Ini udah masuk lagi kayaknya. Maaf, kehilangan kehilangan Keluar ya sinyal. tadi. Okay. Ada 4 Zoom tadi. Ada lagi running di sini. Silakan ada pertanyaan lagi? Apa Bang? Bisa kita bahas kalau ini. Masih ada? Ya tadi ingat chronotype ya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan istirahatnya gitu loh. Yang selama ini kita tinggalkan dipakai lagi ya. Nulis apa namanya? Stretching. Mobil saya kan Jakarta mah. Ya ternyata bagusan manual memang supaya aku pikir melatih supaya nggak pikun. Iya, emang untuk Alzheimer ya. Kakinya juga main dua kaki kan. Ya. Kalau Meti kan satu kaki aja kan, yang satu istirahat kan, nempel aja. Iya. Kalau Meti kan kaki kirinya nempel aja, manteng aja. Nah kalau manual dia main. Nah gitu loh. Tetap beda. Cuma lama-lama kalau macet kakinya. Itu lain soal ya. Pegel. Makanya kita pintar. Kalau kita bisa ngatur waktu, kita tahu kapan sebaiknya berangkat. Kalau enggak, apa namanya? Kalau kita bebas untuk mengatur waktu pergi ya, gitu loh. Saya juga kalau janjian sama orang, kalau bisa sih waktunya yang enak gitu ya. Lalu lintasnya dan jamnya selama bisa. Kalau selama nggak bisa ya inilah gitu. Tapi anyway di luar tadi capek karena macet ya dan lainnya termasuk tadi dokter itu ada supir itu ya berkendara manual itu termasuk terapi untuk mengurangi potensi Alzheimer ya.
di usia tua. Banyak tadi jalan ya, banyak nulis dan sebagainya. Termasuk tadi tidur berkualitas tidak bisa digantikan dan sebagainya. Silakan, ada satu pertanyaan lagi atau mau didiskusikan? Oke. Kalau Enggak, nggak ada, kalau nggak ada, seperti biasa ya. Kalau jika berkenan kita akan melakukan sesi foto 3 kali ya. Tolong dibuka ininya. Oke, 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua ya, 1, 2, 3. Dan terakhir ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat. Nanti kita lanjut ke diskusi. Ya, masih semuanya ya. Selamat Terima malam. kasih, selamat malam. Ya, Malam, sehat selalu. Terima kasih. Lalu ya, isi saya tutup ya.